Suamiku selingkuh dengan muridnya sendiri. Sosok yang harusnya menjadi panutan justru menjadi predator yang menakutkan. Setelahnya ku buat dia menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sebelum saya lanjut, yuk Bunda absen dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen, dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung kita mulai kisahnya. Di mata Alina, rumah tangganya adalah rumah tangga yang sempurna. Ia adalah seorang wanita yang diberkahi dengan segalanya. Kecerdasan, kecantikan, dan kesuksesan. Di usia 32 tahun, Alina sudah memimpin bisnis warisan keluarganya, menjadikannya salah satu pengusaha muda yang disegani di kotanya. Perusahaan properti miliknya berkembang pesat, dengan cabang di berbagai kota besar. Namanya sering muncul di majalah bisnis, fotonya terpampang dalam berbagai penghargaan bergengsi. Namun, di balik semua itu, Alina selalu berkata, apa artinya semua ini kalau aku nggak punya rumah tangga yang bahagia? Dan Rian, suaminya, adalah jawaban dari doa yang selalu ia panjatkan sejak dulu. Mereka bertemu 5 tahun lalu, saat Alina diundang menjadi pembicara di sekolah tempat Rian mengajar. Kala itu, Rian baru saja diangkat menjadi guru honorer. Wajahnya sederhana, senyumnya hangat. Ia bicara tentang murid-muridnya dengan mata berbinar, seolah dunia ini begitu mudah dicintai. Alina terpesona, bukan pada apa yang Rian punya, tetapi pada caranya membuat segala sesuatu tampak penuh harapan. Mereka menikah setelah 2 tahun berpacaran. Pernikahan sederhana yang hanya dihadiri keluarga dekat. Alina yang lebih mapan secara finansial, tak mempermasalahkan latar belakang Rian. Ia merasa cukup dengan cinta yang mereka punya. Rian mengisi kekosongan yang selama ini ada dalam hidupnya. Seseorang yang membuatnya merasa menjadi perempuan, bukan sekadar pebisnis tangguh yang selalu mengendalikan segalanya. Di hadapan keluarganya, Alina kerap membela Rian, yang sempat diragukan karena penghasilannya yang kecil. Ibunya bahkan pernah bilang, Alina, kamu ini perempuan pintar. Kamu yakin mau sama guru honorer? Tapi Alina tak peduli. Baginya, cinta lebih penting daripada materi. Dan Alina yakin, rumah tangganya bahagia. Pagi-pagi, sebelum Alina pergi ke kantor, Rian sudah ada di dapur, menyiapkan sarapan. Aroma kopi yang mengepul dari cangkir keramik selalu menjadi penyambut pagi mereka. Mas bikin kopi kayak yang kamu suka, kata Rian, sambil menuang cairan hitam itu ke gelas Alina. Alina tersenyum, mencium pipi suaminya singkat sebelum duduk di kursi makan. Ia memandang pria itu dengan rasa syukur. Rian, dengan segala kesederhanaannya, berhasil membuat Alina merasa damai. Sesekali mereka bercanda ringan, tertawa bersama, membicarakan hal-hal kecil tentang kehidupan mereka. Rian adalah pria yang perhatian. Ia mengantar Alina sampai ke pintu setiap pagi, mencium keningnya, dan selalu berkata, hati-hati di jalan, ya. Pesan-pesan manis pun selalu masuk ke ponsel Alina di tengah rapat-rapat sibuk. Udah makan siang belum? Atau, jangan lupa istirahat. Tak ada yang janggal. Setidaknya, begitu pikir Alina. Di akhir pekan, mereka biasa menghabiskan waktu bersama. Kadang sekadar menonton film di rumah, kadang berjalan-jalan di taman kota. Rian selalu terlihat sabar. Bahkan saat Alina sibuk dengan telepon bisnisnya, ia menunggu tanpa protes, hanya menatap Alina dengan tatapan hangat itu. Ada kalanya, di malam hari, mereka berbagi cerita sebelum tidur. Tentang hari-hari mereka, tentang mimpi. Rian kerap berbicara tentang murid-muridnya. Ia selalu tampak bersemangat menceritakan anak-anak SMA yang diajarinya. Mereka lucu-lucu. Lin, ada yang pinter banget, ada juga yang bandel setengah mati, ujarnya sambil tersenyum. Alina hanya tertawa, bangga karena Rian mencintai pekerjaannya. Ia tak pernah menaruh curiga, meskipun kadang Rian tampak terlalu dekat dengan ceritanya tentang salah satu murid. Ia pikir itu hal biasa bagi seorang guru. Tapi ada satu hal yang Alina sadari kini, ia terlalu percaya. Suatu malam, Alina terbangun dan mendapati Rian tak ada di ranjang.
Ia mendengar suara lirih dari ruang tamu. Dengan langkah pelan, Alina menghampiri sumber suara itu. Rian sedang berbicara di telepon. Ia bicara dengan lembut, nyaris berbisik, seolah tak ingin siapapun mendengarnya. Iya, besok Mas jemput, ya? Jangan lupa tugasnya dikerjain. Mas kangen juga. Alina diam di balik tembok, tidak tahu harus bagaimana. Tapi ia kembali ke kamar, berpura-pura tak mendengar apapun. Bagi Alina, rumah tangga itu tampak bahagia. Ia memamerkannya ke dunia. Foto-foto mesra mereka terpajang di Instagram, komentar orang-orang penuh kekaguman. Semua tampak sempurna. Tapi kadang, yang tampak di luar tak pernah sama dengan yang ada di dalam. Dan Alina belum sadar bahwa dunia sempurnanya perlahan retak. Beberapa minggu belakangan, Alina merasa ada yang berubah. Suaminya, Rian, tak lagi seperti dulu. Ia masih membuatkan kopi setiap pagi, masih tersenyum lembut, masih mencium keningnya sebelum Alina berangkat ke kantor. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya tak lagi sebening dulu. Sentuhannya terasa datar, seperti gerakan tanpa rasa. Rian juga semakin sering pulang larut malam. Selalu dengan alasan yang terdengar masuk akal, setidaknya di telinga Alina yang mencoba percaya. Ada tambahan kelas bimbingan belajar. Lin, ucapnya suatu malam sambil melepas sepatu. Anak-anak mau ujian akhir, mereka butuh banyak latihan. Awalnya, Alina tidak curiga. Ia tahu betul pekerjaan Rian sebagai guru honorer di SMA negeri favorit itu menuntut waktu lebih. Tapi kemudian, ada malam-malam saat Rian tak langsung pulang. Ada pula hari-hari saat ia lebih sibuk dengan ponselnya, sering mengetik pesan dengan senyum kecil yang mencurigakan. Jika Alina bertanya, ia hanya menjawab, grup guru, atau orang tua murid. Namun, ada satu malam yang membuat Alina merasa sesuatu mulai tidak beres. Rian mandi lebih lama dari biasanya, dan ponselnya, yang biasanya tergeletak begitu saja di meja makan, kini selalu dibawanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Alina, yang biasanya tak peduli dengan privasi suaminya, merasa ada dorongan aneh untuk mengecek. Dan hari itu datang ketika Alina mendengar getaran ponsel di meja saat Rian sedang tertidur lelap. Dari Citra Ayu. Mas, besok kita ketemu lagi, kan? Aku kangen banget. Alina terpaku. Nama itu terdengar asing, tapi juga tidak. Ia mengerutkan kening. Citra Ayu? Seperti nama murid yang sering diceritakan Rian. Siswi berprestasi, katanya. Manis, rajin, selalu semangat belajar. Wajah polos dengan rambut panjang yang sering dikepang dua. Jantung Alina berdetak tak beraturan. Ia meletakkan ponsel itu kembali, diam-diam kembali ke tempat tidur, pura-pura tidur. Tapi pikirannya kalut dan gelap. Keesokan harinya, Alina datang ke kantor dengan wajah yang tetap tenang, tapi pikirannya berputar tak karuan. Ia mencoba mengabaikan semuanya, menenangkan diri dengan pekerjaan. Namun, rasa gelisah itu terus menghantui. Akhirnya, Alina menghubungi Dita, sahabatnya yang selalu bisa diandalkan. Aku butuh kamu. Suara Alina lirih di ujung telepon. Gue nggak yakin sama Rian. Dita hanya butuh waktu sehari untuk menemukan jejak yang lebih jelas. Ia menyewa seseorang yang bisa mengawasi Rian. Seorang investigator bayaran. 3 hari kemudian, Dita datang ke rumah Alina, membawa amplop coklat tebal. Ini semua dokumentasi yang lo minta, kata Dita singkat, wajahnya serius. Dengan tangan bergetar, Alina membuka amplop itu. Deretan foto keluar dari dalamnya. Setiap lembar foto terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Foto pertama menunjukkan Rian duduk di atas motor, di parkiran sekolah. Di belakangnya, ada seorang gadis berseragam putih abu-abu, tangannya melingkar erat di pinggang Rian. Kepalanya bersandar di punggung Rian. Wajahnya tersenyum cerah seperti kekasih yang dimabuk cinta. Di foto lain, mereka duduk di warung kecil dekat sekolah, tertawa bersama. Jari-jari gadis itu menyentuh tangan Rian tanpa malu. Ada juga gambar Rian membelikan es krim, lalu menyuapkannya langsung ke bibir gadis itu.
Dada Alina serasa remuk. Ia ingin menyangkal apa yang dilihatnya. Tapi gambar-gambar itu terlalu jelas. Nama gadis itu tertera di laporan investigasi. Citra Ayu Prameswari. Usia 17 tahun. Kelas 12 IPA 2. Dia murid Rian. Suara Dita pelan, seolah tak tega menambah luka Alina. Gue dapet info. Mereka udah deket hampir setahun. Alina menutup matanya, mencoba mengatur napas. Tapi semakin ia mencoba tenang, semakin ia merasa tercekik. Dia masih anak-anak, Dit? Suara Alina serak. Tangannya gemetar saat merapikan foto-foto itu kembali ke dalam amplop. Masih anak SMA. Dita menggenggam tangan Alina. Dia bukan cuma selingkuh. Lin. Ini pelecehan. Rian bisa dipenjara kalau ada yang lapor. Alina terdiam. Ia tahu benar dampak dari semua ini. Baik untuk rumah tangganya, nama baiknya, hingga reputasi perusahaannya. Tapi yang paling menyakitkan adalah Rian, suami yang ia bela habis-habisan, ternyata menghancurkan semua kepercayaan yang ia beri. Malam itu, Alina menunggu Rian pulang di meja makan. Ia menyiapkan makan malam, seperti biasanya. Semangkuk sup favorit Rian, nasi hangat, dan segelas air putih. Pukul 9 malam, suara motor Rian terdengar di halaman. Alina tetap duduk tenang, punggungnya tegak, matanya menatap pintu masuk. Rian masuk dengan senyum tipis. Ia mencium pipi Alina seperti biasa, tapi Alina tak membalas. Ia hanya berkata, "Makan, Mas. Aku udah masak." Mereka makan dalam diam. Rian tampak santai, seolah dunia mereka baik-baik saja. Namun, sesekali Alina menangkap tatapan waspada di mata suaminya. Mungkin Rian merasa ada yang berbeda malam itu. Setelah makan malam selesai, Alina mencuci piring, lalu kembali duduk di ruang tamu, menatap Rian yang sibuk membalas pesan di ponselnya. "Mas," panggil Alina tenang. Rian mengangkat kepala. "HM, kamu masih sering ketemu Citra di luar sekolah?" Tanyanya pelan. Rian tertegun sepersekian detik. Lalu ia tertawa kecil, berusaha santai. "Citra? Oh, murid Mas? Enggak kok. Kenapa?" Alina tersenyum samar. "Cuma nanya." Ia bangkit dari sofa, berjalan ke kamar, meninggalkan Rian sendiri. Malam itu, Alina menangis dalam diam. Tapi di dalam dirinya, ada satu keputusan yang mulai terbentuk. Ia tak akan diam saja. Keesokan harinya, Alina duduk di dalam mobil, memandangi gerbang sekolah tempat Rian mengajar. Ia menunggu. Waktu terasa berjalan lambat. Dan akhirnya, ia melihat mereka. Rian berdiri di dekat parkiran motor. Di sampingnya, Citra, dengan seragam SMA dan rambut dikepang, tersenyum manja, lalu memeluk lengan Rian tanpa ragu. Mereka bicara, tertawa. Rian menunduk sedikit, mencium kening gadis itu. Klik. Kamera ponsel Alina menangkap semuanya. Tangannya dingin, tapi hatinya kini lebih dingin. Malam itu, Alina duduk di ruang kerjanya. Di hadapannya, foto-foto baru, rekaman video, dan bukti-bukti yang akan ia simpan rapi. Ia tahu waktunya akan tiba. Entah kapan, tapi ia akan memilih saat yang paling tepat untuk membuka semua ini. Untuk sekarang, Alina masih menjadi istri yang tersenyum di hadapan Rian. Tapi di balik senyum itu, ada badai yang tak terlihat. Dan Rian tak pernah tahu, badai itu sedang mengintainya. Hari itu, langit mendung. Suasana seolah ikut mencerminkan kegelisahan di hati Alina. Ia baru saja selesai memimpin rapat ketika ponselnya bergetar di atas meja kerjanya. Nama Nadia terpampang jelas di layar. Sahabat lamanya itu jarang menelepon mendadak kecuali ada sesuatu yang penting. "Lin, aku bisa ketemu kamu sore ini?" "Sendirian?" Suara Nadia terdengar berat di seberang sana. Ada jeda sejenak sebelum Alina menjawab. "Iya, Nat. Di mana?" Sore itu mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Tempat yang sering mereka datangi dulu, sebelum Alina menikah. Tempat itu nyaman, cukup tenang untuk bicara hal-hal penting.
Nadia datang dengan wajah serius, tanpa basa-basi seperti biasanya. Ia menatap Alina lama sebelum akhirnya berkata, "Aku nggak tahu gimana harus ngomong, tapi kemarin aku lihat Rian." Alina mengangkat alis. "Terus? Di mana?" "Di Garden Cafe," jawab Nadia pelan. "Dia bareng cewek muda banget, Lin. Nggak kelihatan kayak keponakan atau murid." Mereka duduk berdua di pojok. Rian megang tangan cewek itu, ngusap pipinya. Terus, mereka ciuman. Alina membeku. Ia mengatupkan bibir rapat-rapat, berusaha menahan emosi yang mulai bergejolak. Sebenarnya, hatinya sudah tahu. Bukti-bukti di tangannya sudah lebih dari cukup. Tapi mendengar cerita dari mulut sahabatnya sendiri, terasa berbeda. Lebih nyata. Lebih menyakitkan. "Ceweknya rambut panjang?" tanya Alina perlahan. Nadia mengangguk. "Iya. Pakai seragam sekolah. Kayaknya SMA." Alina menutup mata sesaat. Tangan kanannya mengepal di atas meja. Ia mengatur napas pelan, mencoba tetap tenang di depan Nadia. "Aku nggak tahu gimana harus ngomong ini ke kamu," lanjut Nadia. "Tapi aku nggak mau kamu buta. Lin, kamu orang baik. Kamu nggak pantas dibohongi kayak gini." Alina tersenyum tipis. "Makasih, Nat. Aku butuh denger ini." Nadia menggenggam tangan Alina di atas meja. "Kamu mau gimana?" Alina diam. Ia belum tahu. Malam itu, Alina menunggu Rian pulang seperti biasa. Tapi kali ini, ia tidak sekadar menunggu di rumah. Ia menunggu dari dalam mobil, terparkir di seberang Garden Cafe. Ia ingin melihat sendiri. Pukul 8 malam, Rian datang. Dengan motornya, mengenakan jaket hitam favoritnya. Ia parkir dengan santai, lalu masuk ke dalam kafe. 15 menit kemudian, seorang gadis berseragam abu-abu masuk tergesa-gesa. Ia duduk di kursi pojok, tepat di hadapan Rian. Dari kejauhan, Alina melihat jelas bagaimana Rian tersenyum lembut, lalu menyodorkan minuman ke arah gadis itu. Mereka berbicara akrab. Sesekali gadis itu menyentuh tangan Rian di atas meja, lalu tertawa pelan. Pemandangan itu menusuk hati Alina lebih dalam dari yang ia bayangkan. Beberapa saat kemudian, Rian berdiri dan mendekatkan wajahnya. Citra juga berdiri, mendongak ke arahnya, dan tanpa ragu, bibir mereka bertemu dalam ciuman cepat. Sekilas, namun cukup lama untuk membuat Alina merasa sesak. Tangannya gemetar saat mengangkat ponsel dan merekam detik-detik itu. Ia menahan air mata, menahan emosi yang menggelegak dalam dada. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini pengkhianatan. Dan gadis itu anak di bawah umur. Muridnya sendiri. Hari berikutnya, Alina menghabiskan waktu menelusuri media sosial Citra. Ia menemukan akun Instagram pribadi gadis itu, penuh dengan foto-foto selfie di kelas, di kantin, di mall. Tapi ada satu foto yang membuat Alina terpaku lebih lama. Sebuah gambar Citra di dalam sebuah kamar. Ia duduk di atas ranjang, rambutnya tergerai, senyumnya manja. Di belakangnya, tampak rak buku yang familiar. Rak buku itu milik mereka. Itu kamar tamu di rumahnya sendiri. Alina menggeser foto itu, membaca caption yang ditulis Citra. "Tempat paling nyaman, Tangyu, Mas Hati Merah 2. Rasanya seperti ditusuk dari belakang. Alina menahan napas, mencoba tetap rasional. Ia membuka folder foto di ponselnya, membandingkan latar belakang kamar tamu dengan foto di akun Citra. Sama persis. Jadi, saat ia sibuk rapat, Rian membawa gadis itu ke rumahnya. Ke tempat yang seharusnya aman. Tempat yang seharusnya jadi saksi pernikahan mereka, bukan perselingkuhan kotor suaminya. Malam itu, Alina kembali duduk di ruang kerja. Ia mencetak semua bukti yang ia punya. Foto-foto, pesan singkat, hingga video rekaman dari Garden Cafe. Ia susun semuanya dalam satu map besar. Di layar laptopnya, terbuka satu dokumen, surat gugatan cerai. Ia sudah menghubungi pengacara siang tadi. Proses ini akan panjang, dan mungkin berat. Tapi Alina tahu, ia tidak bisa tinggal diam.
Rian pulang terlambat malam itu. Jam 11 lebih 15 menit. Ia melangkah masuk dengan jaket dilepas sembarangan. Senyum dibuat lelah seperti biasa. Hari ini capek banget, Lin. Anak-anak banyak yang remedial. Alina berdiri di pintu kamar, menatap pria yang dulu sangat ia cintai itu dengan mata kosong. Mas, kita harus bicara. Rian menatap Alina, mendekat. Bicara apa? Alina melempar map coklat itu ke atas meja ruang tamu. Isinya tumpah, berhamburan di lantai. Foto-foto, bukti chat, semua bertebaran. Rian membeku. Matanya menatap semua itu, lalu wajahnya pucat seketika. Mas pikir aku nggak tahu? Suara Alina dingin, nyaris tanpa emosi. Murid sendiri. Mas? Di rumah ini juga? Di kamar kita? Rian menggeleng cepat. Suaranya gemetar. Lin, aku bisa jelasin. Alina tertawa kecil. Kamu pikir aku butuh penjelasan? Rian melangkah mendekat, mencoba menyentuh tangan Alina. Tapi Alina mundur satu langkah. Jangan sentuh aku. Untuk pertama kalinya, Rian kehabisan kata. Ia berdiri terpaku, wajahnya pias. Alina menghela napas dalam, lalu berkata pelan, besok aku minta kamu pergi dari rumah ini. Malam itu, Alina tidur di ruang kerja. Ia menatap langit-langit, mendengar suara langkah Rian mondar-mandir di luar kamar. Ia tidak peduli. Hatinya sudah mati untuk pria itu. Dan dalam diam, ia tahu besok hidupnya akan berubah. Sore itu langit mendung, sama seperti perasaan Alina yang kelam dan berat. Ia duduk di dalam mobilnya, terparkir beberapa blok dari sekolah tempat Rian mengajar. Wajahnya pucat, tangannya terus-menerus gemetar meski sudah ia genggam erat-erat. Ia tahu, apa yang akan ia lihat mungkin akan menghancurkannya lebih dalam. Tapi bagian dari dirinya membutuhkan kebenaran yang jelas di depan mata. Pukul 5 sore, pintu gerbang sekolah mulai sepi. Beberapa murid tampak berjalan pulang sambil bercanda. Alina memicingkan mata, dan di sanalah Rian muncul. Ia terlihat santai, mengenakan jaket abu-abu, menggantungkan tas di punggung seperti biasa. Tapi yang membuat Alina menahan napas adalah sosok gadis muda berseragam abu-abu yang berjalan cepat ke arah Rian. Mereka berbicara sebentar, lalu berjalan beriringan ke arah parkiran motor. Alina menyalakan mesin mobil perlahan, menjaga jarak, mengikuti mereka dari kejauhan. Perjalanan mereka tidak jauh. Rian berhenti di depan sebuah apartemen kecil di kawasan sepi. Ia memarkirkan motornya, lalu menoleh ke belakang, memastikan tak ada yang memperhatikan. Alina buru-buru menunduk di balik dashboard mobilnya, degup jantungnya seperti genderang perang. Saat ia mengangkat wajah lagi, Rian sudah membuka pintu gerbang apartemen itu. Tangannya memegang lengan gadis berseragam SMA itu. Citra, begitu Alina yakin namanya, dengan lembut. Mereka masuk bersama, menghilang di balik pintu coklat kusam di lantai 2. Alina membeku. Tangannya langsung menutupi mulutnya yang ingin menjerit. Tapi suara itu hanya tertahan di tenggorokan. Ia menghela napas cepat, tubuhnya mulai bergetar hebat. Semua kebenaran terpampang di depan matanya. Bukan lagi sekadar dugaan, bukan sekadar bisikan orang lain. Ini nyata. Dengan gemetar, Alina meraih ponsel, menyalakan kamera, dan merekam bagian luar apartemen itu, mencatat alamatnya dengan cepat. Ia tahu, semua ini akan menjadi bukti penting di pengadilan nanti. Tapi di balik semua langkah terencana itu, hatinya remuk redam. Waktu berlalu pelan. Hampir 2 jam Alina menunggu di dalam mobilnya, menatap pintu apartemen yang tetap tertutup. Saat akhirnya Rian keluar, ia tampak santai. Bajunya sedikit kusut, rambutnya acak-acakan seperti habis mandi, tapi wajahnya terlihat puas. Citra menyusul di belakangnya, merapikan seragam yang sedikit berantakan, lalu menggenggam tangan Rian sebentar sebelum berpisah. Adegan itu seperti pisau tajam yang menyayat dada Alina. Ia tak sanggup lagi menahan air mata. Ia membenamkan wajah di antara kedua tangannya, tubuhnya terguncang dalam tangis bisu. Semua janji suci yang dulu Rian ucapkan saat mereka menikah seolah lenyap begitu saja. Semua pengorbanannya,
Semua kepercayaannya, semua cinta yang ia beri tanpa syarat, ternyata tidak berarti apa-apa bagi lelaki itu. Malam itu, Alina duduk sendirian di ruang tamu. Rumah itu terasa sunyi dan asing. Ia memandang kosong ke arah pintu depan, mendengarkan detik-detik waktu berlalu di dinding. Rian pulang sekitar pukul 9 malam. Ia masuk seperti biasa, meletakkan tas, menggantung jaket, dan tersenyum kecil seperti tak ada yang terjadi. "Kamu udah makan?" tanya Rian. Nada suaranya seolah penuh perhatian. Alina hanya mengangguk pelan tanpa menoleh. Ia menatap layar ponsel yang masih menyala, memperlihatkan video singkat yang ia rekam sore tadi. Rian berjalan ke dapur, membuka kulkas, lalu menghidupkan dispenser. Ia bersiul pelan, senang. Seolah-olah ia tak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir ia merasa aman di rumah ini. Esok paginya, Alina bertemu pengacaranya lagi. Ia menyerahkan semua bukti baru, foto, video, alamat apartemen, bahkan rekaman suara percakapan Citra dengan Rian yang berhasil ia dapatkan dari ponsel suaminya semalam. Semuanya lengkap. "Kita bisa ajukan laporan pidana juga, Bu Alina," ucap sang pengacara serius. "Hubungan dengan anak di bawah umur, itu pelanggaran berat." Alina menarik napas panjang. Ia menatap bundel dokumen di atas meja, lalu menggeleng pelan. "Belum," ucapnya. "Aku mau dia merasakan sakit dulu sebelum hukum yang bicara." Di sisi lain, Rian tetap menjalani harinya seperti biasa. Ia tak menyadari bahwa hidupnya perlahan akan runtuh. Ia masih merasa aman dengan kebohongannya. Masih percaya bahwa Alina tetap wanita lembut yang akan memaafkan apapun yang ia lakukan. Tapi dalam diam, Alina menyiapkan langkah berikutnya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keadilan yang selama ini ia anggap jauh dari hidupnya. Malam itu, Alina berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya sendiri lama sekali. Wanita itu tampak tegar di luar, tapi di dalam hatinya masih ada luka yang menganga. Namun ia tahu, luka itu tidak akan membunuhnya. Luka itu akan menjadi alasan ia bangkit. Malam itu, rumah mereka terasa berbeda. Sunyi, tapi penuh ketegangan. Alina duduk di ruang tengah, tangan kirinya memegang secangkir teh yang sejak tadi sudah dingin. Di atas meja, sebuah map coklat terbuka. Isinya rapi, bukti-bukti perselingkuhan Rian dengan Citra, siswi SMA yang selama ini dipercayakan untuk belajar di bawah bimbingannya. Pukul 9:15, suara deru motor Rian terdengar di depan rumah. Alina tidak bergerak, hanya menatap lurus ke depan. Pintu terbuka, langkah kaki lelaki itu masuk seperti biasa. Ia melepaskan sepatu tanpa sadar, menggantungkan jaket di gantungan, lalu tersenyum tipis. "Halo, Lin," sapanya, berjalan mendekat. "Kok belum tidur?" Alina mendongak pelan, menatapnya lurus. Tatapannya tenang, dingin. "Duduk, Mas." Nada suaranya membuat langkah Rian terhenti. Wajahnya tampak bingung, tapi ia menurut. Ia menarik kursi di depannya dan duduk, memandang istrinya yang sejak tadi hanya diam. "Ini apa, Mas?" tanya Alina pelan, mendorong satu lembar foto ke arahnya. Rian menunduk. Ia menatap foto itu, dirinya sedang menggenggam tangan Citra di kafe. Perlahan, rona wajahnya memudar. Tapi ia tetap mencoba tersenyum, berlagak tidak terjadi apa-apa. "Lin, aku bisa jelasin." Alina mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan bohong. Aku nggak butuh penjelasan bohong, Mas." Rian menghela napas, berusaha tenang, meskipun peluh di keningnya mulai bermunculan. "Itu nggak seperti yang kamu pikirkan." "Seperti apa, Mas?" Murid SMA berseragam, Mas pegang tangannya di kafe umum. Terus masuk apartemen berdua. "Kayak gimana lagi? Coba?" Suara Alina tetap tenang. Terlalu tenang. Itu yang membuat Rian semakin gugup. Ia menunduk, tangannya saling menggenggam erat di atas meja. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menyangkal lagi. "Iya, aku ada hubungan sama Citra." Alina mengedarkan pandangannya ke seluruh ruang tamu,
seakan mencatat betapa rumah itu sudah kehilangan makna baginya. Berapa lama? 4 hampir 5 bulan, jawab Rian, suaranya serak. Alina mengangguk kecil. Ia sudah tahu jawabannya, tapi mendengarnya langsung tetap saja seperti disayat sembilu. Kamu bawa dia ke rumah ini? Tanyanya lagi. Kali ini nadanya berat, syarat dengan kemarahan yang disimpan rapat-rapat. Rian memejamkan mata. Ia tidak menjawab. Alina meninju meja, suara kayu bergetar keras. Aku tanya, Mas, kamu bawa dia ke rumah ini? Rian terguncang. Iya, sekali, 2 kali, waktu kamu lagi keluar kota. Alina mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Tangannya bergetar, tapi ia menahan diri untuk tidak meledak. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu menatap Rian lurus. Mas sadar nggak, yang Mas lakukan ini pidana? Dia anak di bawah umur. Murid Mas sendiri. Rian memucat. Ia mencoba bangkit, seperti ingin meraih tangan Alina, tapi Alina cepat-cepat berdiri menjauh. Jangan sentuh aku, ucapnya tajam. Lin, aku nyesel, lirih Rian. Aku hilaf. Aku cuma butuh teman, kamu terlalu sibuk. Alina terkekeh, pahit. Kamu butuh teman? Terus teman itu anak SMA? Mas tuh nggak butuh teman. Mas butuh tempat buat nafsu. Dan Mas pilih anak kecil. Rian tak bisa berkata-kata lagi. Ia duduk lemas, wajahnya tertunduk dalam-dalam. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi Alina tidak tersentuh sedikit pun. Beberapa menit yang terasa seperti jam berlalu tanpa suara. Akhirnya, Alina kembali bicara, kali ini dengan suara mantap. Besok pagi aku ajukan gugatan cerai, ucapnya datar. Dan aku juga siap bawa semua bukti ini ke polisi kalau Mas ngelawan. Rian tersentak, menatap Alina dengan panik. Jangan, Lin. Jangan bawa polisi. Masa depanku hancur. Alina mencibir. Masa depan Mas? Mas udah hancurin masa depan orang lain. Rian. Citra itu anak kecil. Dia nggak ngerti apa-apa. Mas manipulasi dia. Rian menggeleng cepat. Suaranya bergetar. Aku cinta dia. Lin. Aku. Cinta? Alina mengangkat alis. Mas nggak ngerti arti cinta. Mas nggak pernah tahu apa artinya. Rian terdiam, tak mampu membalas. Ia menunduk lebih dalam, wajahnya tenggelam di kedua telapak tangan. Alina melangkah ke arah pintu. Sebelum pergi, ia berkata lirih, besok, koper Mas udah siap di depan. Aku kasih waktu seminggu buat cari tempat tinggal. Setelah itu, Mas pergi dari hidupku. Rian hanya bisa diam. Tangisnya pecah pelan, tapi Alina tak mau lagi peduli. Malam itu, Alina mengunci pintu kamarnya rapat-rapat. Ia menangis dalam diam, tapi tidak seperti sebelumnya. Tangis itu bukan lagi karena kelemahan, tapi karena proses penyembuhan. Ia tahu, semua ini adalah awal dari hidup barunya. Dan besok, ia akan mulai menulis bab yang baru. Bab di mana dirinya berdiri sendiri, lebih kuat dari sebelumnya. Pagi itu, Alina duduk di ruang tamu, memandangi koper Rian yang sudah rapi di pojok ruangan. Udara terasa berat, seakan rumah itu tak lagi punya sirkulasi. Matanya sembab, tapi ada ketegasan dalam sorotnya. Ia sudah bulat mengambil keputusan, dan sebentar lagi, lelaki itu akan benar-benar keluar dari hidupnya. Rian keluar dari kamar dengan langkah ragu. Ia membawa tas kerja seperti biasa, seolah-olah tidak ada badai yang baru saja menghantam kehidupan mereka. Namun, ia berhenti di ambang pintu ruang tamu. Tatapannya tak tenang. Lin, gumam Rian lirih. Alina tidak merespons. Ia hanya melirik sekilas lalu kembali menatap kosong ke arah jendela. Aku harus ngomong sesuatu sebelum aku pergi, lanjut Rian. Alina menghela napas malas. Ngomong cepat. Aku nggak punya waktu buat dengar alasan atau minta maaf lagi. Rian tampak semakin gugup. Ia melangkah pelan, mendekati Alina yang masih duduk tegak. Tangannya gemetar saat ia mengusap wajah. Citra, dia hamil.
Alina menoleh cepat. Wajahnya pucat. Seperti darahnya tiba-tiba tersedot dari tubuh. Apa? Tanyanya pelan, nyaris tak terdengar. Rian menunduk, seakan malu, padahal seharusnya rasa malu itu sudah lama ada. Dia hamil, Lin. 2 bulan. Seketika, Alina berdiri. Kepalanya pening, dadanya sesak. Ruang tamu itu bergoyang di matanya. Namun ia tetap berdiri tegak. Kamu serius? Rian hanya mengangguk. Ia tidak punya keberanian untuk menatap mata Alina. Alina tertawa kecil, namun terdengar getir dan menusuk. Jadi, setelah semua pengkhianatanmu, sekarang kamu datang bawa kabar kalau anak itu hamil. Dia mau pertanggungjawaban. Lin, orang tuanya juga, mereka nuntut aku nikahin dia. Suara Rian parau, seperti menahan tangis. Kalau enggak, mereka bilang mau laporin aku ke polisi. Alina berjalan pelan ke arah Rian, menatapnya lurus-lurus. Dan itu masalahmu, Rian. Bukan urusan aku lagi. Aku butuh bantuan kamu. Pinta Rian pelan. Alina mencibir. Bantuan? Setelah kamu tidur sama anak yang kamu ajar? Setelah kamu bawa anak itu ke rumah ini? Setelah kamu hancurin semua yang udah aku bangun buat kita? Suaranya meninggi, namun tetap jelas. Rian mencoba meraih tangannya, namun Alina segera menepis. Dengar ya, desis Alina. Mulai detik ini, urusan kamu sama Citra, sama anak yang ada di perutnya, itu tanggung jawab kamu. Aku nggak mau tahu. Aku udah cukup sakit. Rian menunduk, kedua bahunya turun berat, seperti menanggung beban yang tak mampu lagi ia pikul. Aku salah, Lin, aku nyesel. Penyesalan kamu nggak mengubah apa-apa. Alina memotong cepat. Nikahin dia, tanggung jawab sama anaknya, dan hadapi keluarga dia. Aku nggak akan bantuin apapun. Siang itu, Alina mengemasi beberapa dokumen penting. Ia membawa akta nikah, buku rekening, sertifikat rumah, semua yang menjadi haknya. Ia berencana menemui pengacaranya sore ini. Sebelum pergi, ia sempat memandangi rumah yang dulu dibangunnya bersama Rian dengan harapan tinggi. Sekarang, semua tinggal puing. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada satu titik kecil yang menyala. Titik itu menyimpan kekuatan baru. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Justru, ini awal dari kebebasan. Malam harinya, Nadia datang membawa makanan. Sahabatnya itu selalu hadir di saat Alina merasa nyaris kehilangan dirinya sendiri. Kamu kuat, Lin, ujar Nadia pelan, menggenggam tangan Alina. Kamu lebih dari apa yang dia pikir. Alina mengangguk. Matanya masih merah, tapi ada semangat baru di sana. Aku akan bangkit, Nat. Aku janji. Dan janji itu bukan sekadar ucapan. Itu adalah sumpah. Rumah itu kini sunyi. Setelah Rian pergi, Alina hanya ditemani suara detik jam di dinding dan gelegar pikirannya sendiri. Setiap sudut rumah seperti saksi bisu dari runtuhnya cinta yang selama ini ia pertahankan. Meja makan yang dulu selalu ia tata rapi untuk makan malam bersama, kini kosong. Sofa tempat mereka duduk sambil berbincang setiap malam minggu kini tampak dingin, seolah ikut merasakan hampa di hatinya. Ia mengusap wajah, mengusir air mata yang sejak tadi menggantung di pelupuk. Tapi kali ini bukan tangisan yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Tangisan ini bercampur dengan amarah. Pada Rian. Pada dirinya sendiri. Pada semua keputusan bodoh yang pernah ia ambil demi mempertahankan rumah tangga yang ternyata penuh kebohongan. Beberapa hari terakhir, Alina mengurung diri. Ia tidak keluar rumah. Hanya menghubungi pengacara dan mengurus semua berkas perceraian dari balik layar. Ia tidak ingin berhadapan langsung dengan siapapun. Terlalu lelah untuk sekadar menjawab pertanyaan basa-basi yang menyakitkan. Namun hari ini, sesuatu dalam dirinya mendesak keluar. Sebuah keputusan yang selama ini ia tunda-tunda. Alina melangkah masuk ke kantor notaris siang itu. Kepalanya tegak, tatapannya tajam. Ia mengenakan blazer hitam sederhana dengan rambut yang dikuncir rapi. Dulu, ia selalu tampak lembut di hadapan orang lain. Tapi sekarang,
Ada aura baru yang terpancar dari dirinya. Tegas, tak tergoyahkan. Ia duduk di seberang pengacaranya, Maya, yang sudah menyiapkan berkas-berkas penting. Surat gugatan cerai sudah diajukan, sidang pertama 2 minggu lagi. Jelas Maya sambil menyodorkan beberapa dokumen. Kalau kamu mau, kita juga bisa ambil tindakan tegas soal hak asuh dan pembagian aset. Alina membaca pelan, matanya menelusuri setiap kata. Rumah ini hak aku. Aku yang bayar lunas sebelum menikah sama dia. Benar. Maya mengangguk. Kita akan buat itu jelas di pengadilan. Dia nggak punya hak apa-apa atas rumah ini. Alina menarik napas lega. Tapi itu belum cukup. Ada hal lain yang mengganjal. Bagaimana dengan sanksi pidana? Tanyanya pelan, tapi tegas. Maya tersenyum tipis. Kita punya cukup bukti kalau kamu ingin melaporkan dia. Citra masih di bawah umur, dan hubungan itu bisa dianggap pelecehan oleh hukum. Keluarga Citra sudah memaksa dia menikahi Rian, tapi kalau kamu mau, kita bisa seret dia ke pengadilan pidana juga. Alina terdiam. Ia menimbang. Membayangkan wajah polos Citra yang barangkali hanya korban rayuan busuk Rian, membuat hatinya sedikit mengendur. Namun ia juga ingat, bagaimana Rian mengkhianatinya tanpa rasa bersalah. Aku pikirkan nanti, ucapnya akhirnya. Fokus di perceraian dulu. Malam harinya, Alina duduk di ruang tamu dengan setumpuk album foto di pangkuan. Jemarinya membalik halaman demi halaman. Ada foto pernikahan mereka. Foto bulan madu. Senyum Rian yang dulu begitu ia percaya. Dengan perlahan, ia merobek satu persatu foto itu. Bukan karena benci, tapi karena ia ingin melepaskan diri dari semua kenangan yang menahannya. Air matanya jatuh. Namun ada kelegaan dalam setiap sobekan yang ia buat. Ketika album itu hanya menyisakan kertas kosong, Alina berdiri. Ia mengambil map berisi proposal bisnis yang selama ini tertunda. Ia akan kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan demi mendampingi Rian membangun karir. Sekarang, tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Keesokan harinya, Alina menghadiri rapat penting di perusahaannya. Ia disambut oleh para manajer dengan sedikit keraguan di mata mereka. Mereka tahu apa yang terjadi. Tapi dalam waktu 1 jam, semua itu lenyap. Alina memimpin rapat dengan percaya diri, mengatur ulang strategi perusahaan, dan menunjukkan bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada yang orang-orang kira. Setelah rapat, Nadia menghampirinya. Kamu keren tadi. Gak kelihatan habis dihancurin suami brengsek. Alina tertawa kecil. Dia pikir dia yang kuat. Ternyata aku yang bertahan. Nadia menepuk bahunya. Kamu bakal jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Sementara itu, di sisi lain kota, Rian merasakan kenyataan yang jauh berbeda. Ia tinggal di kamar kos sempit. Pekerjaan hilang, reputasi hancur. Keluarga Citra mendesaknya untuk menikah segera. Ibunya yang dulu selalu membela, kini bahkan tak mau lagi bicara dengannya. Ia mencoba menghubungi Alina beberapa kali. Semua pesannya tidak pernah dibalas. Ia bahkan mendatangi rumah itu sekali, hanya untuk menemukan pintu yang terkunci rapat, dan lampu yang tidak menyala. Alina telah benar-benar menutup pintu hidupnya untuknya. Hari demi hari berjalan, dan Alina semakin kuat. Ia bukan hanya bertahan, tapi berkembang. Bukan lagi istri dari seorang guru honorer, tapi seorang pemimpin yang dihormati. Di suatu malam yang tenang, Alina duduk di balkon rumahnya, menyesap teh hangat. Angin sepoi mengibaskan rambutnya. Ia menatap langit malam, menghirup udara segar, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Dan di saat itu, ia tahu, keputusan yang ia buat bukan sekadar amarah sesaat, tapi sebuah pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Hari-hari Rian berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Setelah malam ia diusir dari rumah Alina, ia menumpang tidur di rumah salah satu temannya, Andi, yang sama-sama guru honorer. Tapi tidak butuh waktu lama hingga kabar perselingkuhannya tersebar luas. Tidak hanya di sekolah tempatnya mengajar, tapi juga di lingkungan tempat tinggalnya yang dulu begitu ramah. Pagi itu, kepala sekolah memanggilnya.
Rian melangkah masuk ke ruang kerja yang kini terasa lebih sempit daripada biasanya. Pak Ahmad, kepala sekolah yang dulu selalu memujinya sebagai guru berdedikasi, kini menatapnya dengan wajah penuh kekecewaan. "Rian, kamu tahu kenapa kamu di sini?" ucap Pak Ahmad, suaranya berat. Rian mengangguk pelan, tangannya gemetar di pangkuan. Ia sudah menduga ini akan terjadi, tapi tidak menyangka akan secepat ini. "Kami tidak bisa mempertahankan kamu di sini lagi," lanjut Pak Ahmad. "Hubunganmu dengan Citra melanggar kode etik. Lebih dari itu, ini merusak nama baik sekolah." "Pak, saya masih bisa mengajar. Saya janji nggak akan." "Ini bukan soal janji, Rian," potong Pak Ahmad. "Ini soal dampak dari tindakan kamu. Orang tua siswa lain sudah mengajukan protes. Beberapa sudah menarik anak-anak mereka dari sekolah ini. Kami tidak punya pilihan." Sore itu, Rian meninggalkan sekolah dengan langkah berat. Setiap mata yang menatapnya terasa seperti pisau menusuk punggung. Guru-guru lain yang biasanya menyapanya hangat, kini memilih diam atau pura-pura sibuk. Kehilangan pekerjaan adalah awal dari segalanya. Beberapa hari kemudian, ia menerima telepon dari orang tua Citra. Nada suara mereka dingin, hampir seperti ancaman. "Kamu pikir kami akan membiarkan kamu lari dari tanggung jawab?" Suara Pak Surya, ayah Citra, terdengar tajam. "Anak kami hamil, Rian. Kamu harus bertanggung jawab. Kami akan tuntut kamu kalau kamu coba kabur." Rian hanya bisa terdiam. Ia tahu, pria itu bukan orang sembarangan. Pengusaha sukses, keras, dan tak kenal ampun. Ia menggenggam ponselnya erat, keringat dingin membasahi pelipis. "Aku nggak kabur, Pak. Aku siap bertanggung jawab." Suaranya serak, lebih karena ketakutan daripada ketulusan. "Kamu harus menikahi Citra segera," tegas Pak Surya sebelum sambungan diputus sepihak. Rian sekarang tinggal di kamar kos kumuh di pinggiran kota. Kamarnya pengap, dengan tembok yang catnya mengelupas. Setiap malam, ia memandangi langit-langit, mengingat masa-masa saat masih tidur di tempat tidur empuk di rumah Alina. Dulu, setiap pagi ia mencium kening wanita itu sebelum berangkat mengajar, meyakinkan dirinya bahwa hidupnya cukup. Tapi ternyata nafsu telah membuatnya buta, dan kini ia hanya punya dirinya sendiri untuk disalahkan. Uang tabungan yang tersisa makin menipis. Ia tidak lagi menerima gaji. Alina, setelah pengusiran itu, menutup semua akses rekening bersama mereka. Mobil yang dulu ia kendarai juga bukan atas nama dirinya. Alina yang memilikinya. Kini ia berjalan kaki, atau naik angkot, seperti seseorang yang tak lagi punya arah. Suatu malam, Rian duduk di warung kopi kecil dekat kosannya. Ia meneguk kopi yang sudah dingin, pandangannya kosong. Teman-temannya sudah lama menjauh. Bahkan Andi, yang sempat memberinya tumpangan, akhirnya meminta Rian pergi setelah istrinya tahu siapa Rian sebenarnya. Ia mendengar gumaman orang-orang di warung. Sebagian mengenalinya. Ada bisikan tentang skandalnya, tentang Citra, tentang bagaimana ia membuat Alina hancur padahal Alina begitu baik. "Karma," kata seorang pria setengah tua pelan, "itu karma." Kata-kata itu terngiang di kepala Rian, lebih keras dari semua suara yang pernah ia dengar. Beberapa minggu kemudian, pernikahan Rian dan Citra berlangsung sederhana. Tidak ada resepsi megah seperti pernikahannya dulu dengan Alina. Hanya akad sederhana di rumah keluarga Citra, dengan tamu terbatas. Rian mengenakan kemeja putih yang sudah agak kusam, wajahnya terlihat pucat. Citra duduk di sampingnya, wajahnya tanpa ekspresi. Ia tampak lebih seperti anak yang dipaksa bermain rumah-rumahan, bukan seorang istri yang bahagia. Setelah akad, Pak Surya menyodorkan surat perjanjian. Rian membaca dengan tangan gemetar. Ia harus menyerahkan semua yang ia miliki, yang tersisa, kepada keluarga Citra. Ia tidak punya hak atas apapun. Bahkan keputusan tentang anak yang dikandung Citra ada di tangan keluarga perempuan itu. "Kamu pikir kami butuh kamu?" kata Pak Surya setelah tanda tangan terakhir. "Kami cuma mau kamu nggak lari dari tanggung jawab. Setelah ini, kamu hanya tamu di rumah kami." Dan itu yang terjadi.
Rian tinggal di rumah keluarga Citra, tapi bukan sebagai suami yang dihormati. Ia diperlakukan seperti orang asing. Setiap hari, ia diingatkan tentang kesalahannya. Citra pun sering menghindarinya. Ia hamil, tapi cintanya kepada Rian tidak ada. Hubungan mereka berawal dari rayuan sesaat yang kini berubah jadi penyesalan. Malam-malam panjang sering diisi Rian dengan termenung, memikirkan kehidupannya yang hancur. Ia kehilangan Alina, pekerjaan, harga diri, dan masa depan. Tak ada lagi yang tersisa dari dirinya yang dulu. Namun dalam kehancuran itu, barangkali ada pelajaran paling pahit yang harus ia telan seumur hidupnya. Setelah malam yang panjang dan tangis yang tak terhitung jumlahnya, Alina akhirnya sampai pada satu keputusan. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur karena kesalahan orang lain. Ia menatap bayangan dirinya di cermin, mata yang sembab kini mulai tampak tegas. Luka itu masih ada, tapi ia tidak ingin selamanya menjadi korban dari pengkhianatan Rian. Setiap pagi, Alina memaksa dirinya bangun lebih awal. Ia kembali ke rutinitas yang sempat terabaikan, berolahraga ringan, sarapan sehat, lalu mempersiapkan diri ke kantor. Bisnis keluarga yang ia jalankan membutuhkan perhatiannya, dan ia sadar bahwa inilah saatnya ia membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekadar seorang istri yang dikhianati. Ia adalah pemimpin yang cerdas dan perempuan yang kuat. Di kantor, suasana mulai kembali seperti dulu. Karyawan-karyawan yang sempat ragu apakah Alina sanggup menghadapi masalah pribadinya, kini kembali menghormatinya. Ia menunjukkan ketegasan dalam setiap rapat, mengambil keputusan-keputusan penting tanpa ragu. Di ruangannya, tumpukan berkas dan dokumen bisnis menjadi fokus utamanya. Alina menemukan pelarian dan kekuatan di dalam pekerjaannya. Nadia, sahabat setianya, sering datang berkunjung. Kadang mereka makan siang bersama, kadang sekadar ngobrol di balkon kantor sambil menyeruput kopi. "Kamu jauh lebih hebat dari yang kamu pikir, Lin," ujar Nadia suatu sore. "Banyak perempuan yang gak bisa berdiri lagi setelah dikhianati kayak gitu. Tapi kamu malah tambah bersinar." Alina tersenyum tipis. "Aku gak mau kalah sama rasa sakit, Nat. Kalau aku jatuh, siapa yang bakal nerusin semua yang udah aku bangun selama ini?" Nadia menggenggam tangannya. "Dan kamu gak sendiri. Ada aku. Ada keluarga kamu juga." Suatu malam, Alina duduk di ruang kerjanya, menatap laptop yang menyala di depan mata. Ia baru saja menyelesaikan proposal besar yang akan membawa bisnisnya ke level berikutnya. Proyek ekspansi ke luar negeri. Ini bukan hanya soal memperbesar perusahaan, tapi juga tentang membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa melangkah jauh tanpa Rian di sisinya. Namun, di balik semua kesibukan itu, ada ruang kecil dalam hatinya yang masih terasa kosong. Kadang saat malam turun, ia memikirkan kembali kenangan-kenangan lamanya. Tapi kali ini, bukan dengan air mata. Ia mengingatnya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya hari ini. Beberapa bulan kemudian, Alina diundang menjadi pembicara dalam seminar bisnis perempuan muda. Ia berbagi kisah tentang membangun bisnis dari warisan keluarganya, tentang tantangan dunia usaha, dan sedikit, tanpa menyebut nama, tentang perjalanan hidup pribadinya yang sempat membuatnya goyah. "Jangan pernah menyerahkan harga diri kalian demi seseorang yang tak bisa menghargai kalian," katanya dengan suara tenang namun penuh keyakinan. "Karena kalian lebih berharga dari yang kalian kira." Setelah acara itu, banyak peserta mendekatinya. Mereka ingin belajar darinya, ingin menjadi seperti dirinya. Alina merasa dadanya menghangat. Ia tak lagi merasa sendirian. Suatu pagi, di sebuah kafe yang dulu pernah ia datangi bersama Rian, Alina duduk sendiri sambil membaca laporan keuangan. Seorang pria parubaya menghampirinya, ternyata investor yang tertarik pada bisnisnya. "Maaf, Anda Alina, kan?" Pria itu tersenyum ramah. "Saya dengar tentang proyek ekspansi Anda. Boleh kita ngobrol sebentar?" Percakapan mereka mengalir lancar. Alina menyadari, hidupnya bergerak maju. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Masa lalunya tetap ada, tapi kini hanya sebagai pelajaran, bukan beban. Di rumah, Alina menata ulang ruang tamunya.
Foto-foto masa lalu bersama Rian sudah ia simpan jauh-jauh di gudang. Digantinya dengan lukisan-lukisan abstrak yang mencerminkan kebebasan dan kekuatan. Sore itu, ia berdiri di balkon, memandang langit senja yang perlahan berubah jingga keemasan. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, lalu tersenyum pada dirinya sendiri. "Aku baik-baik saja," bisiknya pelan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar percaya. Hari itu, langit cerah di atas kota. Udara terasa lebih ringan dari biasanya, seolah semesta tahu bahwa ada satu jiwa yang telah selesai berdamai dengan masa lalunya. Alina berjalan santai di taman kota, mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Wajahnya tampak tenang, langkahnya mantap. Di tangannya, ada buku catatan yang selalu ia bawa, tempat ia menulis mimpi-mimpi baru yang kini sedang ia bangun, seorang diri. Bukan lagi mimpi yang bergantung pada cinta orang lain, melainkan impian yang lahir dari kekuatan dirinya sendiri. Sudah hampir setahun berlalu sejak pengkhianatan itu terungkap. Luka itu perlahan sembuh, meninggalkan bekas yang justru menguatkannya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang dengan sesal. Yang ada hanya rasa syukur karena semesta telah membukakan matanya dari kebohongan yang lama ia abaikan. Bisnis Alina berkembang pesat. Ekspansi perusahaannya ke luar negeri berhasil. Ia bahkan mulai aktif dalam kegiatan sosial, membimbing perempuan-perempuan yang pernah mengalami nasib serupa. Dari mereka, Alina mendapatkan rasa saling menguatkan, sebuah komunitas kecil yang selalu saling mendukung. Suatu sore, di sebuah acara amal yang ia adakan, Alina duduk di depan mikrofon. Ia berbicara bukan hanya sebagai pebisnis sukses, tetapi sebagai perempuan yang telah melalui badai hidup. "Aku pernah merasa bahwa duniamu bisa hancur karena satu orang," ucapnya di depan puluhan wanita yang hadir di ruangan itu. "Tapi aku belajar bahwa dunia yang kita miliki adalah dunia yang kita ciptakan sendiri. Jangan serahkan kunci kebahagiaanmu pada siapapun. Jangan biarkan orang lain menentukan berapa harga dirimu." Tepuk tangan mengisi ruangan, namun Alina tersenyum bukan karena pujian, melainkan karena hatinya kini benar-benar pulih. Sementara itu, jauh dari gemerlap acara amal dan dunia Alina yang baru, Rian hidup dalam kenyataan yang keras. Ia tinggal di sebuah kamar kontrakan kecil, dengan dinding lembab dan atap yang bocor saat hujan. Citra yang dulu ia bela mati-matian, kini lebih sering di rumah orang tuanya bersama bayi mereka. Hubungan mereka jauh dari kata harmonis. Citra seringkali mengeluhkan keadaan mereka yang serba sulit. Ia merasa Rian adalah beban. Seorang pria tanpa pekerjaan tetap, tanpa harga diri. Kata-kata kasar dari Citra dan keluarganya menjadi santapan harian Rian. Di sekolah, namanya masih menjadi bisik-bisik miring. Tak ada sekolah lain yang mau menerimanya sebagai guru lagi. Reputasinya sudah hancur. Tak ada yang tersisa dari Rian yang dulu dikenal sebagai guru berdedikasi. Sekarang, ia hanyalah bayang-bayang dari dirinya yang dulu. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota, Rian duduk sendirian di teras rumah mertuanya. Rokok di tangan kirinya nyaris habis, dan matanya menatap kosong ke arah jalanan yang sepi. Ia memikirkan Alina. Ia ingat bagaimana dulu wanita itu selalu menyambutnya pulang dengan senyum hangat, membawakannya teh favorit, dan menanyakan kabarnya dengan tulus. Tapi kini, yang tersisa hanya penyesalan. Ia tahu, andai waktu bisa diputar kembali, ia tidak akan pernah mengkhianati perempuan sekuat dan setulus Alina. Namun, waktu tidak bisa diulang. Alina juga mendengar kabar tentang Rian sesekali. Nadia kadang menceritakan bahwa mantan suaminya itu kini hidup susah, bahwa Citra tidak bahagia seperti yang dulu ia bayangkan. Tapi Alina hanya tersenyum tipis setiap mendengarnya. "Aku tidak membencinya lagi," kata Alina pada Nadia suatu hari. "Dia sudah mendapat balasannya sendiri. Aku tidak perlu ikut menghukumnya." Nadia menatapnya kagum. "Kamu benar-benar sudah move on?" Alina mengangguk pelan. Ia memilih untuk memaafkan, bukan demi Rian, tapi demi dirinya sendiri. Supaya ia bisa berjalan lebih ringan, melangkah tanpa beban di pundaknya. Beberapa bulan kemudian, Alina menghadiri acara penghargaan bisnis bergengsi.
Ia berdiri di atas panggung, menerima penghargaan sebagai perempuan inspiratif tahun ini. Saat kamera menyorot wajahnya, Alina tersenyum, bukan untuk penonton, bukan untuk orang-orang yang bertepuk tangan, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia tahu, perjalanan hidupnya tak sempurna. Tapi ia berhasil membuat akhir yang berbeda. Akhir yang ia pilih sendiri. Dan saat malam itu berakhir, Alina berjalan keluar gedung dengan langkah ringan. Di luar, bintang bertaburan di langit gelap. Ia mendongak, menarik napas panjang. Hidup baru, gumamnya. Bukan akhir yang bahagia karena cinta pada seseorang. Tapi akhir yang bahagia karena cinta pada dirinya sendiri.